Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat. Hari ini saya berada di Rumah Sehat Terapi Holistik Muslim Indonesia, yang hari ini adalah merupakan tahun 2026, adalah akan menjadikan refleksi bagaimana terapi holistik Muslim Indonesia ini menuju ke depan. Bersama ini saya bersama dengan Ustadz Zaini Aziz. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Ya, terima kasih Ustadz. Bisa dijelaskan tentang holistik Muslim Indonesia kedepannya seperti apa dan konsep-konsep apa yang akan kita jalankan pada tahun depan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelum kita memasuki babak baru di tahun 2006, ya perlu kita akan jelaskan bahwa apa itu terapi holistik muslim, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana metodologinya. Ya. Terapi holistik muslim adalah sebuah metode terapi secara totalitas yang bersumberkan kepada 3 konsep. Konsep terapi ilahiyah, konsep terapi ilmiah, dan konsep terapi alami. Ya, jadi dia prosesnya secara totalitas menyeluruh dari ujung kaki sampai ujung kepala ketika dilakukan terapi dengan pendekatan konsep alamiahnya. Nah, lalu bagaimana sejarahnya? Sejarah mulanya terapi ini adalah awalnya dari saya pernah kena sebuah musibah penyakit mahabut saat itu. Lalu saya melakukan sebuah ikhtiar dengan berobat, dan saat itu saya melihat di sebuah divisi pemerintah yang diasuh oleh master terapi saat itu, namanya Profesor Dr. MD. Ya, dia menjelaskan bahwa penyakit mah itu pasti ada obatnya. Dan yang menarik di saat itu, di acara itu, menjadi dokter di rumah sendiri, kata beliau. Lalu dia jelaskan beberapa hal tentang penyakit kronis mah. Cuman 2 obatnya, satu secara alami, ini secara herbalis alami, yaitu dengan labu kuning dan labu sayur, yaitu dikukus dua-duanya, lalu yang labu sayurnya diperes dicampur sama madu, dan labu kuningnya itu dimakan biasa aja. Dan alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Nah, kemudian berkembang karena saya penasarannya saking banyaknya metode terapi, akhirnya kami banyak belajar tentang bekam, chiropraksi, refleksologi, terus ruqyah syariah, fasdu, chiropraksi, dan terakhir tatapungu. Maka kami punya keinginan untuk melakukan ekspansi dengan penguatan ini, mengkolaborasikan, mensinergikan dengan beberapa teknik terapi tersebut. Nah, konsepnya yang kita bikin adalah dengan 3 pendekatan konsep. 1, konsep terapi ilahiyah, 2, konsep terapi ilmiah, dan 3, konsep terapi alamiah. Nah, mungkin kalau kita jelaskan satu persatu hari ini, banyak sekali. Nanti akan kita ulangi lagi di video sesi berikutnya. Insya Allah kita akan bikin lagi bagaimana konsep ilahiyahnya itu, bagaimana konsep ilmiahnya itu, dan bagaimana konsep alamiahnya itu. Mungkin Bali sekedar awal hari. Tapi sebelum ditutup, bisa dijelaskan nggak supaya sedikit penonton itu bisa tahu membedakan dengan terapis yang lain. Kan metode terapi yang totok pijat itu kan banyak itu. Nah, supaya penonton tuh bisa tahu persis apa yang membedakan dengan totok yang lain. Iya. Jadi ini secara menyeluruh. Misalnya kita lihat di simpul gambar ini. Ya. Ini kita akan melakukan terapinya dari ujung kaki ini sampai ke ujung kepala. Karena apa filosofinya? Bahwa tubuh manusia itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang diciptakan oleh Allah.
tubuh kita ini bukan diciptakan di kaki saja, bukan di kepala saja, bukan di punggung saja, bukan di tangan saja. Jadinya keseluruhan terapinya itu kalau secara totalitas, ya dampak yang dirasakan oleh beberapa pasien itu sangat luar biasa dan nyaman, aman, dan insya Allah tidak ada efek samping. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Salam jumpa, sampai besok di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.